Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang luar biasa yang Allah curahkan kepada kita tanpa berharap kembali. Dan jangankan kembali berterima kasih pun Allah tidak berharap dari kita. Cuma saja kita butuh untuk ditambah kenikmatan yang lain sehingga kita berterima kasih kepada Allah. Karena pernyataan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, berterima kasih, aku tambah kenikmatan yang lain. Tapi kalau ditutupinya, tidak seolah-olah tidak mengetahuinya, bahkan tidak mau berterima kasih, ingat siksaku pedih, kata Allah. Salah satu di antara kenikmatan Allah yang dibutuhkan oleh semua manusia khususnya dan semua makhluk hidup umumnya adalah rasa cinta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, perlunya merawat cinta. Innallaha jamilun wa huwa yuhibbul jamal. Allah itu cinta, Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Ini salah satu di antara rasa cinta. Dan kita memandang lain jenis itu karena keindahannya itu. Dan ketika kita melihat lain jenis tampak keindahan, ingatlah bahwa keindahan yang dimiliki oleh orang yang sedang kita lihat itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita merawat rasa cinta itu supaya Allah tambahkan kemanfaatan, keberkahan dari rasa cinta itu, terutama kepada lain jenis. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, cinta adalah keindahan. Iya. Orang yang memiliki rasa cinta dalam hidupnya, maka hidupnya akan terasa indah. Ada semangat, ada motivasi. Orang yang sedang merawat cinta dengan lain jenis, jangan semata-mata karena birahi, tetapi cintailah dia karena Allah. Sehingga cintanya itu benar-benar tulus, cintanya benar-benar dalam ridha Allah. Sehingga bertambah dekat kecintaannya kepada seseorang, semakin dekat pula kecintaannya kepada Allah, karena cinta hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta adalah kebutuhan bagi semua orang. Siapapun kita pasti butuh dicinta dan mencinta. Ketika kita mencintai seseorang, maka yakinlah kecintaan yang kita arahkan kepada orang itu atas ridha Allah, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan rasa cintanya itu. Memang cinta itu kalau kita lihat kaum muslimin, ada cinta kepada sesama, itu naluriah, manusiawi. Ada cinta kepada makhluk Allah yang lain, ini sebuah keharusan. Orang yang tidak punya cinta kepada orang atau kepada makhluk lain, maka Allah tidak akan mencintainya. Ada cinta yang paling tinggi derajatnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan meliputi seluruh kecintaan kepada semua makhluk. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan melakukan perintah Allah itu dengan senang hati. Sebagaimana seorang laki-laki ketika diperintah oleh seorang wanita yang sedang dicintainya, akan dengan senang hati melakukan harapan, permintaan, dan perintah wanita itu. Terlebih kalau kita cinta kepada Allah, maka perintah Allah itu dirasakan sebagai sebuah kenikmatan, sebuah kebutuhan, bahkan sebuah obat untuk jiwa orang itu, sehingga melaksanakan perintah Allah akan terasa dirinya merasakan kepuasan batiniah yang luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat misalnya, dalam sholat itu ada cinta kepada Allah, maka sholat yang kita lakukan tidak terburu-buru, dihayatinya maknanya, kemudian kita merasa berdialog dengan Allah, dan hasil akhirnya kita merasa puas dengan sholat yang kita lakukan. Semakin kita merasakan lama dalam sholat dengan penghayatan yang mendalam, akan semakin merasakan puas dengan sholat itu. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah masih semu, cinta kepada Allah masih sifatnya bayang-bayang, belum serius, maka sholat yang kita lakukan pertama akan terasa berat dan keburu-buru kepingin segera selesai, bahkan dalam mengucapkan bacaan-bacaan sholat tanpa penghayatan sedikit pun.
Dia hanya formalitas mengucapkan seperti orang menghafalkan bacaan-bacaannya saja. Tidak membekas dalam dirinya, tidak membekas dalam jiwanya, dan tidak membekas pada perilakunya. Itu adalah cinta yang semu. Maka sekali lagi saya katakan, cinta adalah kebutuhan. Kita butuh dicinta oleh Allah dan kita butuh mencintai Allah. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah, maka seluruh kehidupan kita terasa beres. Tidak ada masalah, toh masalah itu adalah karena Allah ingin sedang menguji kita dan menyapa kita. Orang yang cintanya mendalam kepada Allah, semua yang dirasakannya adalah sapaan Allah. Kalau dia sakit, yakin bahwa sakitnya itu dalam rangka Allah ingin menghapus dosa-dosa yang dimilikinya, yang dilakukan oleh orang itu. Begitu seterusnya. Maka yang ketiga, cinta harus diungkapkan. Terutama kepada lain jenis harus diungkapkan. Ada cinta yang sifatnya verbal. Katakan I love you misalnya. Itu penting. Tidak bisa cinta itu hanya di batin. Katakan dengan kalimat yang jelas, karena wanita pada hakikatnya ingin ada pernyataan dari laki-laki yang sedang mencintainya. Itu kalau verbal, dengan ucapan. Ada lagi, nyatakan cinta itu dengan hadiah. Berikan hadiah kepada pasangannya walaupun tidak seberapa mahal tapi berharga buat dia. Wanita adalah makhluk Allah yang paling menyenangi hadiah-hadiah. Maka berilah hadiah walaupun tidak terlalu mahal, tapi diserahkan pada momen kesempatan yang paling tepat buatnya. Misalnya pas ada momentum ulang tahun, katakan secara verbal I love you, tapi kemudian sertakan dengan hadiah yang paling dikenangnya. Walaupun sekedar kerupuk goreng misalnya. Wanita itu suka yang seperti itu. Berikutnya, cinta itu adalah anugerah ilahi. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga orang yang mendapatkan anugerah cinta, dia akan merasakan betapa hidupnya itu diliputi dengan kesenangan-kesenangan. Yang jangan sampai dengan kesenangan itu kita lupa daratan. Dengan kesenangan jangan sampai kita lupa kepada pemberi cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta adalah anugerah ilahi yang kita harus kembalikan kepada Allah juga. Cintailah anak kita. Dengan mencintai anak kita, kita akan dicintai oleh Allah. Cintailah pasangan hidup kita. Dengan mencintai pasangan hidup kita, berarti kita mencintai zat yang menciptakan pasangan hidup itu. Begitu seterusnya, seluruh kecintaan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat, cinta itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mencintai seseorang, menikahinya adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati baman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Rasul. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau menikah berarti tidak termasuk golonganku. Itu seputar cinta kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, begitu lengkapnya. Jadi kita kemudian mengambil kesimpulan, cinta itu bukan sekedar birahi, tapi cinta adalah rasa, cinta adalah bisikan hati yang tulus dan suci, dan itu adalah anugerah dari ilahi Rabbi. Maka orang yang sudah menjalin rasa cinta dengan jenis yang berbeda, kemudian mengakadkan dirinya, akad nikah, maka setelah akad nikah lakukan beberapa hal yang buat kita semua menjadi penting. Pertama, potong egoisme masing-masing. Semua orang harus memotong egonya karena masing-masing laki dan perempuan punya latar belakang yang berbeda, baik pengalaman hidup, pendidikan, keinginan, dan aspek-aspek yang lain. Maka tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri. Potong masing-masing, saling mengalah, saling menyerahkan diri, dan saling menerima kekurangan dan kelebihannya. Insya Allah, orang yang akad nikah kemudian punya tekad untuk memotong egoismenya masing-masing, akan terjadi hubungan yang indah. Yang kedua, lupakan sejarah masa lalunya. Karena setiap pasangan, setiap orang pasti punya masa lalu. Orang yang hebat hari ini punya masa lalu yang gelap, bisa jadi. Orang yang hari ini buruk misalnya punya masa depan yang mungkin indah. Maka lupakan masa lalu yang buruk, tanamkan sebuah niat, tata niat yang bagus untuk membuat masa depan yang jauh lebih indah dari sekarang.
Maka orang yang selesai akad nikah, mulailah dengan sebuah kesepakatan bersama akan membangun rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang agamis, rumah tangga yang cocok dengan syariat agama. Bukankah Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahkan jauh sebelumnya Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu akad nikah selesai, ingatkan kepada pasangannya masing-masing, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, dan akad nikah hakikatnya dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah, dan akad nikah itu hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan pernyataan Nabi bahwa beliau adalah pengikut, kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah akad nikah, sadarilah bahwa cinta itu bukan kata-kata. Bukan semata kata-kata, tetapi perlu bukti nyata. Orang mencintai hendaknya buktikan dengan bukti nyata bahwa dia sedang mencintai seseorang yang berbeda jenis. Buktikan. Bagaimana membuktikan rasa cintanya itu? Pertama, ada perhatian, ada care. Ada perhatian kepada pasangannya. Kemudian yang kedua, ada upaya melindungi, mengayomi, mendidik, mengarahkan, dan seterusnya kepada yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bayangkan, cinta itu adalah kata kerja, bukan kata sifat. Kalau kata sifat, sifatnya hanya indah-indah saja. Tetapi kalau kata kerja, orang yang mencintai lain jenis, maka dengan kata cinta itu dia berupaya mewujudkan dengan kerja nyata, dengan ikhtiar dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan rasa cintanya itu. Nah, ini yang kemudian perlu kita ingat, cinta itu 100% harus. Tapi dari 100% itu 10% berupa kecocokan, sementara 90% berupa penyesuaian. Berarti kita lain jenis itu tidak akan mungkin 100% cocok. Paling-paling 10%-nya saja yang cocok. Yang 90% penyesuaian dalam hidup, maka butuh proses. Penyesuaian dengan keinginan suaminya. Suaminya suka pedas, misalnya. Istrinya nggak suka pedas. Lama-lama terjadi penyatuan, yang di tengahnya itu ada kompromi, yang satu pedas, yang satu nggak suka pedas, maka kalau masak setengah pedas. Begitu kompromi dalam keluarga, maka benar dikatakan cinta itu 10% kecocokan dan 90% penyesuaian. Kaum muslimin yang berbahagia dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan tentang materi perlunya merawat cinta ini, sebenarnya materi ini akan saya sampaikan dalam live streaming Senin malam kemarin, tetapi karena ada gangguan IT, kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita lanjut nanti live streaming lagi pada Kamis malam insya Allah. Kalau sekarang hari Selasa, besok Kamis malam selesai sholat Isya kita akan lakukan live streaming lagi. Dan atas semua itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena kesengajaan tetapi karena biasa soal IT. Berikutnya, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri itu ibaratnya rel kereta api. Coba bayangkan rel kereta api tidak jejer, tidak berdekatan banget, tetapi selalu selaras dan lurus. Kemanapun yang sebelah kanan, di kirinya juga ada rel. Dimanapun ada rel sebelah kiri, sebelah kanan ada rel. Itulah suami istri. Tidak harus selalu bersama-sama, tetapi harus selalu sejalan, lurus untuk mencapai tujuan. Dan biasanya disitulah letak ujian bagi pasangan suami istri mewujudkan bagaimana lurusnya melakukan sebuah upaya membangun rumah tangga yang hebat dengan capaian-capaian yang maksimal dalam membangun rumah tangga itu. Bahkan bisa dilukiskan bahwa
Berumah tangga itu antara suami istri ibaratnya air dan api. Kalau yang satu panas, maka yang satu berfungsi bisa mendinginkan sifat air. Kalau yang satu dingin harus bisa dipanasi dengan api. Itulah masing-masing sehingga menjadi kehangatan dalam rumah tangga itu. Dan insya Allah rumah tangga yang seperti ini akan menciptakan suasana yang harmonis yang dikenal dalam istilah agama kita, keluarga yang sakinah, yang tenang dan damai, mawaddah, yang penuh semangat, warahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Sakinah mawaddah itu sifatnya berbeda. Kalau sakinah itu sifatnya kepada fisik, mencintai secara fisik, damai, dan seterusnya. Mawaddah itu sifatnya secara perasaan, ada semangat yang luar biasa. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu juga mengetahui bagaimana cara merawat cinta itu. Ini bukan bermaksud menggarami lautan, tapi perlu ada evaluasi kepada diri kita masing-masing, supaya di dalam melaksanakan, menjalani keluarga, kita senantiasa dalam keadaan utuh cintanya, dan kita mewujudkan rasa cinta itu secara sungguh-sungguh. Pertama, kalau ada konflik, maka kelolalah konflik itu dengan cara yang tepat. Tidak gampang melibatkan pihak ketiga, orang luar, yang kemudian orang luar itu kadang-kadang malah justru mengeruhkan suasana. Kalau ada konflik, selesaikan di kamar, di atas ranjang, bukan di halaman rumah, apalagi kemudian dengan cara bertengkar. Kasihanilah telinga dan hati anak yang merasakan konflik berkepanjangan antara kedua orang tuanya, sebab ketika suami istri sedang berkonflik, anak mengetahui dan mendengar, maka rasa sakit hatinya anak itu akan terpatri kuat dan mereka susah untuk melupakannya. Yang kedua, merawat cinta itu adalah hadirlah secara utuh di rumah. Hadir secara utuh di rumah. Orang yang hadir secara utuh di rumah itu artinya ketika dia berada di rumah, maka disempatkan untuk membagi waktu, memberikan waktu, perhatian dan sebagainya kepada pasangan dan anaknya, sehingga dia walaupun tidak terlalu lama di rumah misalnya, tetapi ada kondisi yang maksimal, ada yang berkualitas dalam pertemuan singkat itu. Ada orang yang berlama-lama di rumah, tidak pernah keluar rumah, tetapi juga tidak mendatangkan kebahagiaan karena mungkin di tengah rumah dia justru tidak ada kehangatan, tidak ada pertemuan yang berkualitas. Lama memang di rumah, tetapi dipandang membosankan bagi sebahagian yang lain. Maka hadirlah secara utuh di rumah kita masing-masing supaya kehadiran kita benar-benar mewujudkan satu kondisi yang menyenangkan, membahagiakan bagi anggota keluarga itu. Maka yang ketiga, luangkan waktu untuk pasangan dan anaknya masing-masing. Nabi Muhammad SAW menyatakan keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tidak ada kekerasan tindakan. Jangan gampang mukul anak, jangan gampang main kekerasan dengan istri, dan seterusnya. Itu tidak dikehendaki oleh Nabi. Bahkan secara khusus Rasul Muhammad SAW menyatakan suami yang baik adalah suami yang selalu santun kepada anak dan istrinya, ucapannya santun, mengandung pendidikan yang tinggi. Dia wibawa karena kesantunannya. Orang yang santun itu tidak akan turun kewibawaannya, apalagi kemudian jatuh. Yakinlah dengan kesantunan itu justru akan terangkat kewibawaannya. Berikutnya, saling menghargai dan saling membutuhkan, merasa saling membutuhkan. Hargailah pasangan kita dengan cara mendengar apa yang disampaikan, suara hatinya. Kemudian kita yakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa antara suami dan istri, anak saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika orang tua sibuk, siapa yang kemudian akan disuruh anak? Ketika kita membutuhkan pekerjaan besar dan berat, siapa yang dibutuhkan? Suami. Ketika kita membutuhkan layanan-layanan rutin, minum dan makan, siapa yang dimintai tolong? Istri. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan serta kekurangannya hendaknya saling melengkapi dalam rumah itu. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, akuilah kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing.
Ketika ada orang kaya raya, kemudian dengan kekayaannya merasa dia tidak butuh kepada orang lain, alamat rumah tangga itu akan hancur. Maka suami hendaknya sering berterima kasih kepada istri atas jasa yang luar biasa dari istrinya, pagi-pagi membuatkan teh hangat atau kopi panas, walaupun tidak disuruh dan setelah dibuatkan tidak membayar. Istri juga berterima kasih kepada kepada suaminya, yang suami itu adalah orang lain yang Allah titipkan untuk menjadi imam untuk ditaatinya dan telah mengayomi membangun rumah tangga yang sedemikian luar biasa. Maka kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling berterima kasih, selesailah seluruh persoalan. Terjadinya konflik di rumah itu karena kurang mengucapkan terima kasih, tidak mau meminta maaf, dan sepi dari kata-kata minta tolong. Maka biasakan kita mewarnai lesan dan ucapan kita di rumah itu dengan 3 kata itu: mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih. Berikutnya, bagaimana cara merawat cinta di rumah itu? Ini ilmu yang bisa dibaca tetapi penerapannya yang susah. Pertama, sering-seringlah menatap pasangan dan doakan secara langsung. Kalau perlu, doakan di depan orang yang sedang kita cintai itu. Tataplah wajahnya dan doakan, ya Allah, mudah-mudahan suami saya, istri saya, sebut namanya, Kau senantiasa berikan kesehatan dan kelancaran hidupnya. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya atau suami saya, anak saya, sebut namanya dan katakan mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kelancaran rezekinya, dan seterusnya. Tatap dan doakan pasangan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tips merawat cinta itu adalah bahagiakan keluarga dengan hati yang bening, hati yang bersih, penuh ketulusan. Bahagiakan keluarga kita. Jangan dibuat sedih. Buat suasana yang senang, rileks, dan ringan. Kalau itu yang biasa kita rasakan, maka akan ada kerinduan. Tidak ketemu sehari saja, ada hal yang merasa hilang di rumah itu, maka kita kemudian akan dicarinya oleh pasangan kita. Yang ketiga, dan ini penting kaum muslimin yang berbahagia, cara merawat cinta itu adalah grojoklah pasangan kita dengan kasih sayang. Grojoklah dengan kasih sayang itu artinya kita mencintainya sepenuh hati dan kita tidak berkurang sedikit pun rasa sayang kita itu kepada pasangan kita. Setiap hari ditambah dengan rasa cinta, dengan kasih sayang yang luar biasa. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir hal-hal yang negatif, tidak ada kesempatan untuk membicarakan kekurangan pasangan masing-masing. Justru dia akan merasa pasangannya lah yang paling sempurna di tengah kehidupan ini. Kemudian yang keempat, jalin komunikasi yang sebaik mungkin. Komunikasi itu bisa menggunakan bahasa. Bahasa itu terdiri dari diksi kata, dan diksi kata yang baik adalah diksi kata yang memotivasi, yang memuji, asalkan tidak berlebihan. Sehingga dengan komunikasi yang terjalin secara baik itu, maka tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari lisannya. Karena dia merasa kata kasar tidak ada manfaatnya, bahkan justru akan melukai pasangan masing-masing. Berikutnya, tumbuhkan rasa syukur. Di rumah itu dimunculkan, dia biasakan rasa syukur itu, berterima kasih kepada Allah, zat yang memberikan rezeki yang tidak terhitung, tidak terbilang di rumah kita. Dari rezeki yang tampak sampai rezeki yang tidak tampak. Sadarkan pasangan kita masing-masing bahwa Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Bahkan Allah menyatakan, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmatku, tidak mungkin bisa menghitungnya. Itulah yang harus ditumbuhkan, rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, biasakan bersikap romantis. Ya, dengan guyon-guyon santai itu sebenarnya membangun romantisme dalam rumah. Dan orang yang senantiasa hidupnya tegang di rumah, maka lama-lama ibarat setrum itu akan putus. Dan putusnya setrum itu akan susah untuk menyambung kembali. Maka kemudian yang paling kita pentingkan dalam rumah tangga kita, hindari beberapa hal. Pertama, hindari kekerasan ucapan dan tindakan. Ini pesan Nabi. Yang kedua, perbanyak istighfar ketika terlintas keinginan untuk bercerai. Beristighfarlah kepada Allah.
karena orang yang menikah itu disaksikan oleh para malaikat dan orang yang bercerai itu goncanglah arsy. Kemudian yang ketiga, biasakan selesai persoalan, tidak ditunda-tunda apalagi kemudian diperpanjang sehingga dibawa kemana-mana. Selesaikan, begitu ada masalah segera selesaikan. Kemudian yang berebut benar perlu dihindari, maka yang benar adalah berebut salah. Orang yang berebut benar tidak menghargai orang lain, tetapi berebut salah dia akan meminta maaf dan membesarkan orang yang ada di sisinya. Yang terakhir, jangan menjadi orang yang pelit meminta maaf kepada pasangannya. Karena orang yang suka meminta maaf, tanda ada kebesaran jiwa dalam hatinya dan orang itu akan dihargai oleh orang lain. Itu antara lain kaum muslimin perlunya merawat cinta di dalam rumah kita, sehingga dengan merawat cinta itu kita akan bisa mampu membangun keluarga yang indah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah keluarga seperti itu akan senantiasa dirindukan oleh pasangan masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau materi live streaming yang semestinya saya sampaikan pada hari Senin malam karena gangguan teknis terpaksa kami tarik. Kami sampaikan dalam ceramah atau tausiah kali ini dan mudah-mudahan dipahami. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.